kabar Anda hari ini? Hari ini hari Sabtu, malam Minggu. Apa yang Anda kerjakan? Bagi yang sudah berkeluarga, mungkin Anda sedang berkumpul sama keluarga. Bagi yang masih menjalin kasih sebagai kekasih, mungkin tadi habis berduaan dengan kasihnya. Yang sendirian, ya mungkin lagi sendirian. Malam Minggu adalah hari yang bagi sebagian besar orang dinantikan karena besok libur, sehingga banyak orang mengatakan Sabtu itu malam panjang karena besoknya boleh bangun siang karena tidak masuk kerja. Hari Sabtu ini saya memberikan kelas AMC online tanggal 1 Agustus ke seorang peserta dari Cilacap. Beliau seorang pegawai puskesmas dan dia belajar AMC dan dia mengatakan bahwa dia mulai terbuka pikirannya, mulai sadar bahwa yang salah itu dirinya, bukan orang lain. Nah, ini yang penting, mengakui kesalahan ada di dirinya. Tidak semua orang berani untuk disalahkan, karena banyak orang biasanya sibuk mencari kesalahan orang lain. Kalau saya coba analisa, ini terbentuk dari sejak kecil. Apa? Sekarang coba perhatikan, mungkin Anda juga pernah. Ketika ada seorang anak menabrak meja, mengeluh sakit, nangis, yang disalahkan adalah mejanya. Ya kan? Pasti dikatakan meja ini nakal, meja ini mengganggu, dipukul deh mejanya. Sudah anak, diam aja, sudah dipukul sama mama mejanya. Akhirnya si anak diam. Kenapa? Merasa bahwa meja yang nakal itu sudah dihukum, sudah dimarahi. Nah, ini kesalahan besar. Kenapa? Akhirnya tertanam di pikiran anak tadi bahwa ketika dia mengalami sesuatu kejadian, maka yang salah adalah yang di luar dirinya. Mejanya yang salah, pintunya yang salah, atau apalah yang salah, sehingga menganggap di luar dirinya yang penyebabnya. Ini salahnya. Sekarang di mana logikanya? Ketika anak kecil menabrak meja, yang salah mejanya. Mejanya diam, mejanya tidak ngapa-ngapain, meja disalahkan, ya kan? Iya, harusnya kita bicaranya, nak, kamu hati-hati lain kali ya, hati-hati jalannya lain kali ya. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa harus menyalahkan meja yang dia tidak ngapa-ngapain? Itu buat saya geli terkadang ketika bertemu di jalan. Bahkan ada saudara saya gitu ya, keluarga yang dia ketika anaknya kesandung, jatuh kesandung pohon, pohonnya yang disalahkan, ranting pohonnya yang disalahkan. Nah, ini harus kita mulai benahi. Kenapa? Ini akan terbawa sampai besar, dan ketika besar akhirnya sibuk menyalahkan orang lain, menyalahkan sekitarnya, menyalahkan keluarga, menyalahkan istri, menyalahkan pasangan, menyalahkan orang tua, menyalahkan bos dan sebagainya. Jadi seolah yang salah adalah orang lain. Padahal, tahukah Anda bahwa semua kejadian, semua orang, semua peristiwa yang hadir di hidup Anda itu sepenuhnya adalah hasil dari tarikan pikiran Anda sendiri. Ketika Anda hidupnya susah, ketika orang tua Anda marah sama Anda, ketika Anda mendapatkan mertua yang galak, mertua tidak suka sama Anda, atasan Anda marah, Anda dibenci orang, jangan nyalahkan orang lain. Semuanya ada di diri Anda. Kenapa? Itu adalah hasil dari tarikan pikiran Anda sendiri. Termasuk juga ketika Anda ditipu orang. Itu juga tanpa Anda sadari, itu adalah keinginan Anda sendiri. Itu harus kita terima dulu. Berat memang, tapi harus diterima. Kenapa? Itulah faktanya bahwa yang salah adalah diri Anda. Tujuan saya memberikan kelas AMC untuk memunculkan kesadaran bahwa ini loh kami yang salah, ini loh salahnya. Sama ketika uang Anda sedikit, uangnya tidak banyak, hidup susah gitu ya. Bukan salah siapa-siapa, bukan salah Tuhan juga, bukan salah takdir, bukan salah siapapun. Tapi kenapa Anda memang tanpa disadari ingin hidup seperti itu? Itulah tarikan Anda sendiri. Dan itu nanti terbuka ketika di kelas AMC dan Anda pun saya sadar, oh iya ya. Nah, ketika itu dirubah, maka hidup Anda pasti berubah.
Tapi tadi harus berani menerima kesalahan, itu ada di tangan Anda. Kalau di dunia angkatan gitu ya, di militer itu ada istilah siap salah komandan. Nah, siap salah artinya apa? Mengakui kalau dirinya salah. Saya sering nih ketemu orang yang kadang ngotot gitu ya, bahwa ini yang betul-betul tuh. Sudah jelas hidupnya salah, masih ngotot pemahamannya betul. Itu sangat-sangat tidak logis gitu ya. Kalau hidup Anda salah, maka harus Anda terima bahwa pemahaman Anda salah. Kalau hidupnya enak, maka pemahamannya enak. Itu sebetulnya rumusnya, sangat mudah sekali. Jadi harus berani menerima kesalahan, harus berani mengakui kalau dirinya salah. Ya, dan itulah kunci untuk berubah. Jangan nyalakan orang lain, nyalakan istrinya, nyalakan atasannya, nyalakan perusahaan, nyalakan sistem. Ujung-ujungnya nyalakan Tuhan, nyalakan Allahnya. Itu Anda sangat-sangat berprasangka jelek sama Tuhan, ya. Coba deh mulai sekarang Anda harus berani mengakui kesalahan diri Anda sendiri. Jangan sibuk mencari kesalahan orang lain, jangan sibuk menyalahkan orang lain. Jangan sibuk menyalahkan sekitar Anda. Sibuklah melihat diri Anda, sibuklah ke dalam diri Anda, melihat salahnya di mana dan berubahlah. Maka pasti hidup itu berubah. Yang punya anak, tolong berhenti ya. Berhenti menyalahkan meja, berhenti menyalahkan apalagi kursi, berhenti menyalahkan benda lain ketika anak Anda terjatuh atau tersandung. Karena itu menjadikan seorang anak susah menerima kesalahan dirinya dan sibuk menyalahkan orang lain. Oke, bisa dipahami ya. Hari Sabtu ini di kantor Warna Sejati, kena Kemen itu hari kurban, saya bawa sate untuk dimakan di kantor itu ya. Teman-teman tadi sibuk bakar sate kemudian dan makan. Itulah keseharian hari ini, dan hari Sabtu ini adalah hari awal di bulan Agustus. Hari awal tuh harus diniati dengan pikiran yang baik, harus dimulai dengan prasangka yang baik, dimulai dengan doa-doa yang baik, supaya sebulan ke depan semuanya penuh keajaiban, penuh kebaikan, dan penuh dengan keberlimpahan. Mulai hari ini 1 Agustus dengan kebaikan, mulai dengan kesungguhan, mulai dengan hal-hal yang positif. Bagi yang sudah gajian, selamat gajian tanggal 1 kan. Nah, pergunakan uang Anda dengan maksimal supaya menarik uang lainnya. Selamat memasuki bulan baru, bulan Agustus, bulan yang penuh bulan yang penuh, buat saya bulan yang penuh kesuksesan, karena di Agustus ini itu ada 17 Agustus, juga ada ulang tahun saya. Jadi bulan Agustus adalah bulan yang penuh kesuksesan, juga bulan-bulan lainnya. Semuanya sama, ingat, tergantung bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita berpikir yang baik di bulan ini. Selamat malam minggu, tapi ini sudah menjelang akhir gitu ya, mau sudah hari Minggu. Yang penting mulai 1 Agustus dengan hal yang baik. Anda bisa baca majalah sugesti untuk menemani hari-hari Anda. Anda bisa tonton video Cahaya Kehidupan untuk memberikan pencerahan yang benar tentang apa arti hidup yang sesungguhnya. Selamat malam, selamat istirahat. Persiapkan besok untuk hari yang penuh kebaikan, penuh keberlimpahan. Selamat malam, salam dari saya Firman Pratama.